Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 1054011000919. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan di sekolah dasar. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia pada tahun 1561. Manager yang berarti mengendalikan, terutamanya mengendalikan kuda, yang berasal dari bahasa Latin manus, yang berarti tangan. Kata ini dapat pengaruh dari bahasa Prancis manager, yang berarti kepemilikan kuda, yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda. Selanjutnya, pengertian manajemen sekolah. Manajemen sekolah menurut buku Manajemen Sekolah sebenarnya merupakan aplikasi ilmu manajemen dalam bidang persekolahan. Ketika istilah manajemen diterapkan dalam bidang pemerintahan akan menjadi manajemen pemerintahan, dalam bidang pendidikan akan menjadi manajemen pendidikan, begitupun seterusnya. Selanjutnya, tujuan manajemen sekolah. Tujuan manajemen sekolah menurut Sagala pada tahun 2007 adalah mewujudkan tata kerja yang terlebih baik dalam 4 hal. Yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf. Kedua, meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Yang ketiga, munculnya gagasan-gagasan baru dalam implementasi kurikulum penggunaan teknologi pembelajaran. Yang keempat, meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, memotivasi dan menstimulir kegiatan staf pengajar sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mengkoordinir kegiatan anggota staf pengajar. Yang keempat, menilai efektivitas program dan pelaksanaan tugas pengajar dan tujuan-tujuan sekolah yang ditentukan sudah tercapai apa belum. Selanjutnya, peran kepala sekolah. Kegiatan lembaga pendidikan sekolah di samping diatur oleh pemerintah, sesungguhnya sebagian besar ditentukan oleh aktivitas kepala sekolahnya. Menurut Pidarta pada tahun 1990, kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan, sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki program dalam proses pembelajaran di sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala sekolah itu sendiri. Peran kepala sekolah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, manajer sekolah, kedua, pemimpin sekolah, ketiga, administrator sekolah, keempat, supervisor sekolah, kelima, pemberdayaan guru. Selanjutnya, tugas dan peranan kepala sekolah dalam memanajemen sekolah. Berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, terdapat 7 peran kepala sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah sebagai edukator, kedua, kepala sekolah sebagai manajer, ketiga, kepala sekolah sebagai pemimpin, keempat, kepala sekolah sebagai administrator, kelima, kepala sekolah sebagai supervisor, keenam, kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja, ketujuh, kepala sekolah sebagai wirausaha. Selanjutnya, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar sangat baik, khususnya dengan wali murid sekolah juga sangat baik. Dalam hal ini, sekolah setiap pembagian rapot dan 1 tahun sekali untuk mengadakan pertemuan dengan wali murid serta komite sekolah untuk meningkatkan kerjasama antar pihak sekolah dengan wali murid. Setiap pembagian rapot, di situ wali murid mengetahui bagaimana perkembangan anak mereka selama belajar di sekolah. Apabila ada peserta didik yang mengalami masalah, maka akan dibicarakan untuk mendapatkan solusi agar tidak adanya kesalahpahaman antara orang tua dan pihak sekolah.
Selanjutnya hasil pengamatan yang saya amati di sekolah SD Impres Andi Tondro, yaitu yang pertama kurikulum, kedua guru dan tenaga kependidikan, ketiga manajemen peserta didik. Nah, di manajemen peserta didik ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin. Ketiga, jumlah peserta didik berdasarkan usia. Ketiga, jumlah siswa berdasarkan agama. Keempat, jumlah siswa berdasarkan penghasilan orang tua atau wali. Kelima, prestasi siswa. Keenam, sarana dan prasarana. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.